Assalamualaikum Bu Dwi. Iya, waalaikumsalam Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu. Ya, gini saya kok Gimana Bu? mau cerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya. Nah, akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa murid-murid saya ketika pembelajaran kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Bahkan juga gini, terkait dengan tugas, tidak semua mengumpulkan tugas. Mungkin cuma sekitar 75% yang bisa mengumpulkan gitu, Bu. Itu kan beban, merasa gimana lah saya kok menjadi guru kok tidak bisa menjadikan murid saya antusias gitu, Bu. Gitu. Iya. Kira-kira Bu, setelah kita ngobrol kan ya, tadi permasalahan dari Ibu, unek-uneknya, kira-kira apa ke depannya itu harapan Ibu dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa Bu? Ya, saya punya harapan bahwa murid-murid saya itu semakin antusias dalam pembelajaran, semangat, dan tentunya juga bisa aktif dalam proses pembelajaran saya gitu, Bu. Iya, tadi kan Ibu punya keluhan gitu kan mengenai ada beberapa murid itu yang kurang antusias ya dalam pembelajaran Bu Nikmah ya. Iya. Kira-kira itu apa ya Bu yang membuat murid itu kurang antusias? Kalau menurut Bu Nikmah sendiri itu apa? Kalau menurut saya yang sangat ingat mungkin gini Pak ya, bahwa proses pembelajaran saya itu kurang membosankan, monoton, bahkan mungkin saya itu terlalu banyak cerita, masih dominan dalam pembelajaran di situ, sehingga siswa tidak saya beri kesempatan untuk bisa aktif, mungkin seperti itu. Berarti terlalu monoton ya Bu pembelajarannya ya. Sehingga kemudian yuk bosen gitu ya. Iya. Kemudian tadi kan ada beberapa anak ya yang menurut Bu Nikmah itu kurang antusias. Nah sekarang kira-kira kenapa ada beberapa murid mungkin ya yang antusias juga, itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Tentunya kan nggak semua murid itu tidak antusias kan, ada murid yang antusias itu kira-kira kenapa Bu? Ya karena itu menurut saya tadi bahwa bosen, tidak mengasihkan, tidak menyenangkan, sehingga murid-murid tersebut tidak antusias karena merasa bosen, merasa yaitu pembelajaran saya monoton, sehingga kurang semangat dalam belajar tersebut. Oh gitu. Kemudian Bu, tadi kan yang terlalu monoton gitu ya, dan kemudian kalau sekarang itu kira-kira supaya pembelajarannya itu tidak membosankan dan asik bagi murid, itu langkah dari Ibu Nikmah itu apa? Mungkin gini, saya harus lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, gimana belajar yang menyenangkan, terus mungkin ditambah dengan adanya game ataupun ice breaking, sehingga bisa menggugah, bisa menjadikan siswa-siswa itu semangat, mungkin seperti itu yang menjadikan mereka asik untuk bisa belajar, juga senang untuk belajar. Berarti harus variasi gitu ya Bu ya? Ya harus variasi berarti. Nah kemudian kalau untuk tugasnya Bu, kira-kira dalam mengumpulkan tugas itu anak-anak itu antusiasnya itu berkurang atau bagaimana? Ya, berkurangnya karena mungkin juga terlalu banyaknya tugas yang saya berikan, terus apalagi itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, terus saya juga tidak memberikan sumber belajar yang banyak. Saya cuma memberikan yaitu sumber belajar yang ada di perpus modul, sehingga mungkin kurang bervariasi, mereka terus menjadikan kurang antusias dalam tugas, dalam mengumpulkan tugas seperti itu.
Berarti mungkin anak juga jenuh kali ya, Bu Nikmah, itu pembelajarannya cuma pakai modul yang ada di perpus gitu ya. Kemudian kalau kira-kira selain buku teks Bu, ada sumber belajar lain nggak kira-kira? Sebenarnya ada ya, mungkin ada YouTube, itu juga bisa dijadikan sumber belajar, ada karya ilmiah yang di internet, mungkin ada PowerPoint, bahkan untuk yang saat ini masih booming itu terkait yaitu adanya TikTok, adanya juga Instagram, itu kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Saya dengar-dengar Bu Nikmah juga ikut CGP ya? Iya. Di CGP ini kan mestinya banyak ilmu gitu kan ya Bu, yang bisa diterapkan di pembelajaran Ibu. Saya yakin sih Ibu itu pasti bisa nanti ketika pembelajaran itu menggunakan IT yang tentunya itu murid bisa semakin suka. Di CGP itu tentunya dikasih materi yang yang sesuai dengan zamannya anak kan Bu? Iya, di situ juga ada kemudian mananya tuh. Iya, rencana Ibu nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah Ibu kira-kira apa? Ya, rencana saya tentunya harus bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, berpihak pada siswa sehingga siswa ikut aktif dan tidak memberikan yaitu tugas yang berlebihan, tapi juga memberikan wewenang atau memberikan kesempatan siswa-siswanya untuk bisa mengambil di beberapa sumber, bahkan nanti hasilnya produknya ya bisa bermacam-macam. Itu mungkin yang senangnya dengan puisi monggo hasilnya. Kalau yang senangnya pantun ya dengan pantun, atau yang senangnya dengan drama ya bisa drama. Rencananya saya seperti itu. Wah, keren, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Amin. Nah, kemudian kira-kira komitmen Ibu gimana untuk rencana ke depannya? Ya, saya punya komitmen ke depannya ya segera saya mau lakukan yaitu memberikan kesempatan bahwa siswa-siswa saya itu semakin aktif. Saya tidak hanya saya saja sebagai guru yang aktif, tapi murid-murid saya juga bisa aktif sehingga pembelajaran tidak bosan, karena saya juga tadi memberikan hasil dari CGP, saya akan mempraktekkan karena juga ada beberapa ilmu beberapa ilmu yang saya dapat saya praktekkan biar bisa tadi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bakat minat siswa-siswa saya. Wah, keren. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Bisa menerapkan, anak juga semakin senang dan asik ketika pembelajaran Bu Nikmah. Ya, amin. Terima kasih. Semoga juga kita sebagai guru sebagai guru yang dirindukan. Alhamdulillah dengan bisa ngobrol seperti ini agak beban ataupun perasaan saya semakin yaitu enak, lega karena ada dukungan dari Bu Dwi. Terima kasih ya. Semoga sukses untuk kita semuanya ya. Oke, makasih Bu Nikmah. Oke, makasih sama-sama. Halo Bu Nikmah. Halo, gimana kabarnya Bu Dwi? Iya, alhamdulillah baik ini Bu. Oke. Bu Nikmah, iya Bu Nikmah lagi sibuk nggak kira-kira Bu? Enggak, ini alhamdulillah lagi santai, barusan istirahat jadi santai aja. Gimana? Bisa saya apa yang bisa saya bantu untuk hari ini? Saya itu Bu ya punya sedikit kendala nih Bu. Saya lihat di pembelajarannya Ibu kok menyenangkan gitu, makanya saya pengen ngobrol sama Bu Nikmah itu. Saya punya permasalahan itu ini Bu. Saya itu pengen sekali meningkatkan kompetensi saya Bu.
dalam Oh, mengelola kelas. Bu Nikma kayaknya jago banget nih, anak ketika pembelajaran itu kok seneng sama Bu Nikma. oke. Oke. Alhamdulillah punya semangat untuk bisa menjadi guru yang kompeten ya dalam mengelola kelas gitu. Lah, selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk menjadikan tujuan tersebut itu berhasil, apa yang sudah dilakukan Bu Dwi? Nah, yang sudah saya lakukan ya Bu, supaya berhasil itu apa ya? Menciptakan kelas yang kondusif Bu Itu. dan menyenangkan bagi siswa tentunya, karena saya di sini itu kan apa ya, sebagai guru BK itu kan saya itu kurang waktu dan kurang jam Bu. Jadi dalam satu minggu itu cuma satu pembelajaran, 1 jam pembelajaran. Jadi saya rasa itu kok ketika di dalam kelas itu kayak kurang kondusif. Mungkin karena saya itu tidak apa ya, kayak tidak menilai mereka dalam artian itu dalam arti angka. Jadi mungkin anak juga apa ya, menyepelekan gitu Bu dengan kehadiran saya di kelas gitu. Oh gitu ya, masih banyak atau sebagian yang menyepelekan karena dianggap bahwa BP itu bukan pelajaran penting ya. Iya, Dan betul. sebenarnya itu pelajaran yang luar biasa. Berarti itu termasuk tantangan yang dihadapi Bu Dwi ya. Iya, Tantangan sehingga anak-anak kurang tadi tidak mendengarkan, bahkan mungkin ada yang cerita sendiri. iya. Oh, Benar. Jadi kayak apa ya? Kayak kesulitan itu, merasa sulit banget itu mengendalikan siswa Bu. Ketika pembelajaran itu masih suka bicara sendiri, kayaknya kayak kayak menyepelekan gitu loh Bu. ya. Lah, kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Dwi untuk bisa yaitu mencapai tujuan tersebut, yaitu tujuan untuk menjadi guru yang kompeten. Kira-kira apa yang Apa ya? Mungkin strategi Pak ya Bu? setelah Strategi kayaknya untuk mengendalikan siswa yang suka bicara gitu dalam kelas. oke. Ya strategi. Baiklah, kalau kalau gitu kita bahas kira-kira strategi untuk mengendalikan agar siswa itu suka berbicara sendiri atau ngobrol sendiri itu seperti apa. Mungkin gini, pertama-tama kita perlu ketahui dulu, kita pahami dulu penyebabnya Bu Dwi. Ya. Kira-kira tuh anak itu ketika berbicara sendiri itu karena tidak paham atau karena bosan atau karena dia mencari perhatian dari ibu sebenarnya. Menurut ibu itu gimana? Kalau menurut saya sendiri sih ya, karena dari beberapa anak sih ada kemungkinan mereka memang tidak menyukai dengan materi saya. Kemudian mungkin juga anak itu punya kendala dari rumah sehingga di sekolah itu kayaknya kurang apa ya, kayak jiwanya itu kayak enggak 100% di sekolah gitu Bu. Itulah. Kalau demikian, kalau menurut Ibu Dwi seperti itu, kira-kira yang mau Ibu lakukan itu apa agar siswa muridnya itu biar tidak ngobrol, biar mau memperhatikan yaitu pas pelajaran itu. Kira-kira apa yang dilakukan, yang mau dilakukan? Kira-kira itu saya pengen nyoba seperti Bu Nikmah, jadi apa ya, bervariasi gitu Bu dalam hal pembelajaran gitu kan. Misalnya tidak hanya apa ya, kayak tidak hanya monoton dengan harus mendengarkan saya tok ceramah istilahnya. Jadi saya nanti menggunakan media, walaupun memang saya merasa kendalanya itu waktunya itu 40 menit, pembukaan berapa, inti berapa, itu kayaknya kayak memang kurang gitu. Jadi memang saya harus memaksimalkan apa ya namanya, benar-benar media yang bagus atau yang sesuai dengan anak, jadi bisa tersampaikan dengan maksimal, anak juga suka dengan kehadiran saya di kelas gitu Bu. Ya, itu sudah luar biasa yang mau Ibu lakukan. Yang tadi strategi yang berbeda, yang punya media, yang sehingga nanti anak bisa tadi ya, bisa aktif ya, itu sudah luar biasa.